Ya sekarang yang jadi polemik kulon nggih sering dipisoi di yang perkara fatwa. Ini ki rungokno tenan nggih. Dan sekarang sampai jadi polemik. Cuma akibatnya kula wales wong bodoh. Mator jadid. Ini rungokno sing haji-haji. Ini masih kontroversi, tapi saya baca banyak. Mator jadid, airport sekarang yang di Jeddah. Itu ada yang menghitung dari pihak Depak Indonesia itu 120 kilo dari Ka'bah, dari Budi Ka'bah dari Masjid Haram. Tapi kalau mator kodim pelabuhan itu pernah dihitung sekitar 70 kilo sampai 78. Rungokno ya. Nah, tren atau pola mikot itu minimal itu marhalaten. Kira-kira kisaran berapa dua nopo marhalah. Dua marhalah itu ada yang ngitung 80 kilo, 84 nopo kilo. Niki rungokno ya. Niki kalau tangklet sing nate-nate haji. Sampean pernah enggak dengar haji disuruh ihram di atas pesawat? Mboten nate pernah pireng mboten. Sering kan? Sing pun mepet-mepet biasanya kan ihram teng napa? Dhuwur napa? Pesawat karena sudah ada liwat Medina. Nah, liwat Medina kan jelas ya mungkin mikote saking bir napa? Ali. Tapi nak sing pun mepet haji kan biasanya langsung napa? Mekah. Lah mungkin kuwatir gak entuk mikot. Kan mikot napa? Teng pesawat. Nah itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ini kalau kalian ngeluh nak menawi salah gitu delok kitab mon. Kulo nu gak ada kitab niku per 100 tahun, termasuk gak ada kitab haji terkini. Mulai karangan Sayyid Muhammad, orang-orang kita, ya orang-orang Sunni. Sampai karangan Wahabi individu, kados profesor-profesor fikih Wahabi. Ya orang alim kalau yang profesor. Sampai fatwa Wahabi yang MUI-nya, yang negara, yang fatwa negara. Jadi ada yang memiliki kan wonten fatwa orang alim mandiri, alim MUI, ono alim NU macam-macam kan, non tarjah Muhammadiyah itu kan ada yang karena lembaga, ada yang karena individu. Nah itu rata-rata ulama sekarang tuh mengesahkan mikot dari airport yang jadid. Sing airport yang saniki itu kan jarak sampai ke Mekah itu kan lebih jauh ketimbang yang dulu. Hanya kalau tambah do dari Ka'bah tambah bagus, berarti kan mesti saya kan nih, paham ya? Kalau ini sing buatan haji lagi ngrungokno ben ngrungokno ilmu apa coba perak kelar kaji terus buatan. Nah ilmu tetap barokah, masih ora kelar mlebu swarga, bakas swarga tetap sae. Jenenge ilmu tetap napa barokah. Engko karek mlebune napa. Pola mikot itu kan ngeten nggih, anggap saja Mekah itu sentral. Mikot itu pager. Jadi ada star. Jadi sebelum haji ngambil star disebut napa? Mikot. Jadi misalnya saking Madinah Bir Ali, mungkin saking Yaman ya Lamlam, mungkin saking Irak Datu Irkin, mungkin saking mriki kan itu zaman Nabi pun diputuskan. Nah, untuk yang dari kawasan Jeddah dulu zaman Nabi Sugeng itu kan yang orang Mekah ya ihram dari Mekah, tapi masalahnya ini orang luar sekarang lewat napa? Lewat budi Jeddah. Nah, kalau kebetulan jaraknya itu panjang, jauh, itu malah baik. Jadi misalnya sampai ikhram ke Solo malah mesti sah. Cuma keselen kemal-kemul mulai Solo ngantos Mekah. Ikhram ke Jakarta mesti sah. Karena pola mikot itu mesti paling pendek itu 2 marhalah dari Ka'bah. Nah, Jeddah sing kodim, Jeddah yang dulu itu mepet Ka'bah. Enggak sampai 80 kilo kan potensi tidak sah. Tapi kalau yang motor jadid sekarang, airport sekarang jaraknya sekitar 120. Jadi potensi sahnya tinggi. Sehingga banyak mengatakan sah. Itu termasuk fatwa ulama Wahabi yang sekarang juga beberapa ulama. Nah, tapi banyak juga yang mati-matian. Wong kula melok debat niku sampai ngeten. Ya pisu-pisuan tapi pisuane kiai kan ya apik. Biasane ora muni kakekane mau muni kurang asem ngono tok. Nah kakekane kan pisuane wong dalanan. Pisuane kiai tapi luwe elek lho asline. Atok muni cara kula lho, atok muni kakekane timbang muni
Pokoke Gus sing ihram sangka mator jadid kok jedah diragukan mabrurnya. Dadi luweh jenengan atuk misoi timbang muni ngoten niku men. Wong jenengan ra pangeran kok darani ra mabrur. Kelangan dhuwit 40 juta ya akeh tenan kok sampean darani apa ora mabrur. Lah nek cara jenengan piye? Lah aku wis biasa muni sah dadi aku muni sah wae. Seperti bangano siji sakake umat Nabi. Terus aku yakin pangeran apian. Terus ketemu pangeran sah ora sah milih sah aku mesti aku yakin. Karena polanya sudah ketemu, polanya itu sudah melebihi napa marhalatan. Karena mikot ini tidak ada zaman Nabi Jeddah itu tidak ada. Nah, yang perlu sampean catat ini sampean latihan ngaji ya ben boten sombong. Meskipun nak sampean ra kelar kaji ra gelem ngrungokno lagi ya sombong, pepe ra kelar ora belajar ya jenenge sombong. Wong kula sederenge kaji sing kaji nggih tanglet kula, mergo nggih alim kula padahal kula dereng kaji. Sampeyan tak ceritani, Zati Irkin, Irak itu zaman Nabi belum diputuskan oleh Nabi. Pertama sing memutuskan itu Umar. Bahwa mikotnya orang Irak itu dari Zati Irkin. Tidak asli dari Nabi. Akhirnya ya dipakai konvensi sampai sekarang disepakati dari Zati Irkin. Artinya kalau Jeddah diputuskan sekarang mikot, dulu itu tidak ada orang pergi dari arah Jeddah. Nggih mungkin. Tapi Jeddah sing kira-kira kisaran jarak dari Ka'bah di atas 100. Aman berarti di atas. Niki penting kalau aturaken. Nah terus perdebatan di ulama Wahabi sendiri juga ulama seluruh dunia ngeten pertanyaannya. Pesawat katanya, pesawat kalau dari Indonesia itu di atas alam lam, berarti ikut mikotnya orang Yaman. Karena ngeliwati Yaman berarti mikotnya ikut orang Yaman. Tapi kalau misalnya pesawatnya kok muter ke Madinah, niku liwate Bir Ali. Tapi perdebatan di sana tuh gini. Niki rungokno kan mungkin yang ngaji di sini yang produk pedotan mondok kan juga ada tahu krungu-krungu sidik fikih. Pertanyaannya begini. Ada orang sumpah. Wallahi demi Allah saya ndak akan ngelewati Jakarta. Dia sumpah di darat. Wallahi saya tidak akan pernah ngelewati Jakarta. Aku seorang bakal ngidakno Jakarta. Bariku dekne numpak pesawat ke Surabaya moro Medan. Itu dianggap melanggar sumpah ndak? Ulama debat. Yo melanggar sumpah. Wong dekne piye liwat Jakarta. Ana sing darani ora melanggar sumpah. Uang maksudnya orang liwati Jakarta ya orang liwati sikile, orang liwati secara. Tapi nek ning dhuwur ya ora diitung. Wong ning dhuwur. Lah, justru nek sing darani ra diitung tidak mengesahkan juga yang mikot dari pesawat, malah bro-bro to perkarane. Mergo ora iso misale secara fikih wong liwat dhuwur pesawat. Jadi misalnya Ruhin liwat dhuwur pesawat terus kamu bar diliwati Ruhin di dhuwur pesawat. Omahku dhuwure aku bar diliwati Pak SBY. Mergo Pak SBY bar ning Yogya terbang dhuwure omahe Ruhin. Terus iso diomongno Pak SBY bar liwat omahku. Mergo ora liwat dhuwure. Sah mboten sampean jawab. Mboten kan. Jadi perdebatan sampai sekarang. Nah, apapun perdebatan itu, sampean jangan ceroboh, jangan latah bilang diragukan kemabrurannya. Jadi kalau tahun kemarin itu sampai rame, satu KBIH itu satu pesawat itu mengharuskan pakai pakaian ihram dari Solo, sing pun akhir ya biasanya sing pun apa? Akhir. Nah, sing pun mepet kan hajine berangkat ke Solo langsung Mekah kan. Langsung musim apa? Haji. Betul yang sampean dengar kalau yang akhir itu ihramnya di pesawat apa di Jeddah? Pesawat kan? Nah, mereka lah itu memang lebih ideal karena mesti setarnya lebih jauh dari Ka'bah. Kemudian anggo pakaiannya yang putih Solo. Ya tapi resikonya niku ya, nampun kadung nganggo pakaian ihram dia sudah niat kalau melanggar ihram kena. Ya kena dah. Resikonya kan itu. Mesti saya tapi resikonya berde. Aja kaya ceritane wong-wong niku, wong kabeh ya wong awam-awam niku. Bareng nguyuh bengok-bengok perkarane jebule cek kathok.
Kula niku ya anake kiai, ya kiai sering kanca akrab ya, ketua-ketua KBI-an. Ya akrab kula sebagian niat apik, saya niat elek. Mesti go takok-takokan tapi ora usah bayar bisane niate ngono. Kacau dadi rata-rata ketua KBI ya akrab kula. Karena nak mamang takok tapi ora usah napa bayar. Nah, ini berarti wong kaji sitok untuk 1 juta, 2 juta. Warga ini diprotes perkara ikhram mikot niku meriang. Wah piye Gus? Kula nak ikhram saking pesawat ku dinyek wong alim-alim Mekah termasuk dinyek jenengan. Tapi nak badhe ikhram king Jeddah gak dinyali dipisoi tiang-tiang haji jare meragukan apa kemabrurannya. Nah, hal seperti itu nggih memang nggih repot nggih cara kula nggih. Nek sampean haji sanut ae pembimbinge. Sementing ora kon celananan jin ngoten mawon sing banyak repot nama masalah. Tapi saya pastikan sampean jangan pernah bilang yang ikhram dari Jeddah itu tidak sah. Karena fatwa resmi ulama Wahabi sekarang pun bilang sah. Beberapa ulama kita juga bilang sah. Lah takbir yang di Fathul Mu'in, di sarahnya Fathul Mu'in di I'anah itu Jeddah yang dulu. Jeddah yang dulu itu pelabuhannya memang mepet Mekah. Pentingnya gada kitab per 100 tahun. Kalau baleni malih. Kalau yang Jeddah dulu itu pelabuhannya itu mepet Mekah. Itu tidak meyakinkan nak jaraknya di atas marhalat. Tapi kalau motor jadid sekarang, yang sekarang entah nanti kalau dirubah lagi. Yang kemarin saya haji itu jauh sekali wong numpak bis ya wis kesel ya. Wong sudah jalan bebas hambatan numpak bis kesel ya suwi ra tok. Wonten sing ngitung di catatan depak resmi itu 120. Berarti mun susuk ta. Susuk kada kan? Paham ini penting kula aturaken. Terus kitab piyambak, nggih kitab piyambak. Kitab nih maksudnya kitab. Niku nggih ngalami periode. Terus kitab I'anah dikarang itu pelabuhan Jeddah itu masih dalam kisaran 80 napa kilo. Saniki pelabuhan mboten enten karena ndak ada yang lewat kapal laut, lewat airport. Niku sekarang pinten? 120. Mulane pentingnya istihad. Istihad itu pokoknya anut zaman, tapi hukumnya tetap. Anut zaman hukumnya tetap ngeten maksudnya. Kanjeng Nabi riyen nitih napa? Unta kan. Terus Nabi anu Pak unta maca napa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kowe ra iso gawe hukum ngene, bareng kowe numpak Kijang Innova utawa numpak bis. Aku ora maca donga iku. Mergo Nabi maca donga iku numpak unta. Lah iki bis. Lah iku berat hukum iku mestine tetap maca donga iku. Lah soal kok kendaraan iso unta suatu saat ganti bis. Mulane wong-wong sing sithik sunah rasul ya ana gobloke. Lah nek anut sunah rasul maca donga subhanalladzi ngenteni sing mbok tumpaki unta. Ngono wae cek ora persis sunah rasul, numpake kudune Mekah. Barang wis numpak Mekah cek pertanyaane unta ora unta sing ditumpaki Kanjeng Nabi. Bar ayo repot. Mulane wong kok apa sini rasul iku ya ana klirune. Tapi kowe nglirokno ya goblok kowe dadi sekuler. Tapi mbok imani teman-teman ya kita gobloke wong sisi gobloke ya akeh tenan. Nah, padahal orang sepakat kan kita naik Kijang pun ya maca subhanalladzi. Padahal Kijang tentu tidak unta kan. Mboten Kijang enggak mboten. Nah, sama mikot yang ditentukan Nabi karena dari arah Medina ya Nabi pakai setara arah Medina. Begitu juga dari Yaman ya Lamlam. Zaman Nabi tidak ada era orang berangkat dari arah Jeddah. Mosok Jeddah ora digawe mikot. Lah ulama mamang kan ape gawe sok dadi mujaddid gak berani. Tapi dulu zaman Umar tuh berani menentukan dadi irken jadi mikot padahal zaman Nabi belum ditentukan. Nah itu pertanyaannya. Akan ada selalu begini ila yaumil kiamah. Lah kita sebagai ulama harus teriak, harus ngomong. Pentingnya ngomong misalnya enggak setuju pendapat ini, ya biar belajar atau mengkontrol. Yang setuju biar ada pegangan. Oh, cocok gremang-gremeng kondo santrine dhewe rawani polemik. Kiai saiki anut negara, ilmune didakoni di piye urusan negara. Wahabi sendiri, pemerintahan Wahabi dalam hal ini baik, enggak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia. Biasanya tanya nyurati MUI, MUI tanya orang-orang alim Indonesia. Jadi jangan kira Wahabi itu berdiri sendiri dalam fatwa-fatwa bab nopo haji.
didukung ulama seluruh dunia. Seperti sekarang misalnya Romyul Jamroh itu kan dulu pasti ba'da zawal. Zaman Nabi mesti ba'da zawal. Sekarang banyak fatwa yang membolehkan qoblas zawal. Ya karena tragedi Al-Mu'assim macam-macam. Lah zaman Nabi itu kan apa-apa longgar. Contoh mudah gini Sayyidah Aisyah. Ini dengar ini. Saya bertaruh sampai kalau ketemu pangeran. Sayyidah Aisyah pas haji itu pas mau tawaf ifadah itu haid. Ya Aisyah garwani Rasulullah. Nabi itu karismatik, tokoh, dan orang dulu kalau pergi itu suwi. Terus yang di sini dolan Pak Alik Pak Der atau dino patang dino apa meneh haji. Jadi Nabi dawuh ngeten. Ini Aisyah haid, jadi dia tidak bisa tawaf ifadah. Ya jadi Nabi ya tante ini sah. Tadi kalau haid apa tawaf rata-rata 6 hari, berarti Nabi yang ngenteni berapa? 6 hari. Ya 6 hari ya Kanjeng Nabi sahabat ya ikhlas wae wong iku keputusane Nabi terus wong dhisik nak lunga kan suwi-suwi perkara ini enggak ada kendaraan. Ya sudah nak nginep ning dulur ya suwi mulai ya kesel. Makanya wali dhisik bojone akeh kan misalnya wali Cirebon apa ning Surabaya ning Pekalongan rabi. Ning kono 3 wulan bariku ngliwati Bantul rabi. Engko rabi tok ndi Medion rabi. Mulane bisa wae sampean ora ganteng lah turunane wali mungkin wali dhisik ku. Mulane angger wong aku turunane wali songo perkarane lho itu memang iya memang Pak Hamka sing terkenal. Itu mboten wayo. Niku trauma mergo ibuke. Ini cerita Pak Hamka. Ibu saya itu ngenes gara-gara abah itu wayo Haji Rasul Bapak Hamka. Bapak Hamka kancane babah kula zaman mondok Mekah. Hamka niku anake wong alim. Ane Hamka itu dekne ketua Muhammadiyah tapi didolano NU mergo Hamka wong nopo alim. Ya anake wong alim aja Haji Rasul. Itu abahnya itu katanya sering dakwah ning gone Pematang Siantar ning daerah-daerah daerah-daerah sana Minangkabau. Ya nak dakwah di desa binaan 3 wulan ning kono ya terus ana bojone. Engko pindah desa liya suwi ya ana bojone. Ya mbok betah dakwah mergo betah ana bojo ya ora ora pokoke ora usah bojero-jerono. Pokoke ngono model wong dhisik ku anggere dakwah ya tambah bojone. Ya kayak Sarif Hidayat itu. Nang Didi di garwo. Dakwah ning Cina ya mulai ya gowo bojo pokoke anggere dakwah. Lah saiki wong dakwah kan mergo iso mulai dadi bojone di alasan. Apa alasane rabi wong iso apa? Mulai dadi jokono mobil ya musibah tenan dari sisi ini. Paham ya? Ini zaman. Nggih, ini menyangkut napa? Menyangkut napa? Zaman.